Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man aradal akhirata fasa'a 'alaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ayat ini ibu-ibu nanti bisa lihat dalam Al-Quran, tapi saya belum sampaikan ayatnya. Yang penting ada dalam Al-Quran. Nanti ayatnya kita kasih tahu belakangan. Kalimatnya apa tadi ibu-ibu? Wa man aradal akhirata, barang siapa yang menginginkan negeri akhirat. Yang mau ini bu, ya, yang mau akhirat. Jadi kalau Allah menyampaikan tentang akhirat, berarti yang harus ada di benak pikiran kita ibu-ibu adalah surga. Bu ya, berarti surga yang terbayang oleh kita. Jangan mikirkan neraka, karena Allah tidak mau kita kembali ke neraka. Karena neraka itu bukan tempat orang yang beriman. Allah memang sudah siapkan dua tempat itu, surga dan neraka. Kenapa Allah minta kita kembali ke surga? Karena Adam dulu, Adam ini kalau bahasa kita bu, Abu Syik katanya zaman, nah, ya, Abu Syik kita itu tempatnya itu di surga dulu. Makanya ketika Allah tempatkan Adam ini ke alam dunia, ini Allah artinya ingin memberikan informasi kepada Adam, berjalan-jalanlah kamu, fantashiru fil ard, bertebaran, berjalanlah engkau di muka bumi ini. Dan sampai hari ini kita pun, keturunan Adam ini pun hari ini kita kemana-mana asik jalan-jalan aja kerjanya. Ya bu ya, nah, nanti habis pengajian jalan-jalan, entah apa maksud tujuan, entah nggak tahu, pokoknya jalan-jalan. Dan kemudian di dalam ayat Allah menyampaikan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa itu artinya bu? Allah minta kita kembali, ya bu ya, Allah kita minta kembali, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kamu ke hadapan, ke hadirat, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan penuh keridaan. Allah ridha kepadamu dan kamu juga ridha kepada Allah. Jadi ibu, apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, Allah ridha itu sudah. Allah berikan kepada kita harta, ada pangkat, ada jabatan. Kalau ibu-ibu ada suami, kalau kami laki-laki ada istri, riyadh. Kita harus mampu melatih diri, riyadah, melatih diri untuk memahami hakikat daripada pemberian Allah. Allah itu sudah ridha kepada pemberian itu. Dan sebaliknya Allah menjelaskan, engkau pun sudah ridha apa yang sudah aku berikan. Nah itu kira-kira bahasa begitu, kira-kira itu bu. Jadi kalau kita ridha dengan apa yang Allah berikan, hidup ini jangan suka mengeluh. Allah berikan banyak, syukuri. Allah berikan sedikit juga syukuri. Allah berikan banyak kepada orang yang banyak, di ujungnya juga dia akan mati. Allah berikan yang sedikit, kita pun yang sedikit juga mati. Jadi tidak usah disusahkan hidup ini. Banyak hari ini bu, orang-orang yang kaya duluan mati dia sama kita hari ini.
Artinya Allah ingin sampaikan pun yang kaya juga mati, yang miskin juga mati. Tidak usah dipikirkan hidup ini, Bu. Yang dipikirkan hari ini adalah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kau siapkan? Itu yang harus diperhatikan hari ini, Bu. Apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi hari esok? Hari esok yang pasti adalah kematian. Tidak terkecuali siapapun dia. Makanya Allah mengingatkan kepada kita hari ini, Bu. Fala tuzakku anfusakum. Itu penting, Bu. Kamu jangan merasa dirimu paling suci hidup ini. Jangan merasa dirimu paling bersih. Jangan merasa dirimu yang paling hebat. Jangan merasa dirimu yang paling cantik. Jangan merasa dirimu paling kaya. Jangan merasa dirimu paling soleh. Jangan merasa dirimu paling solehah. Jangan merasa dirimu paling sok bahwa engkau mati akan masuk surga. La. Jangan pernah merasakan itu. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, Bu ya. Jangan merasa diri kita paling hebat. Buang hati itu semua jauh-jauh. Ketika masuk dalam ruangan ini jangan merasa bajuku yang paling hebat. Ketika masuk dalam ruangan ini jangan merasa jilbabku yang paling bagus. Ketika masuk kemari jangan merasa bahwa tasku yang paling mahal. La. Jangan. Buang hati itu kalau ingin bersih. Karena kembali kepada Allah itu qalbun salim. Hatinya itu harus bersih. Kalau hati tidak bersih, enggak ada manfaat semua yang kita bawa. La tanfa'u wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Harta tidak ada manfaat, anak-anak juga tak ada manfaat di hadapan Allah kecuali engkau bawa pulang dirimu ke hadapan Allah, amalmu ke hadapan Allah, semuanya harus dikemas qalbun salim, dikemas dengan hati yang suci. Bawa itu semua, Bu, di hadapan Allah. Selamat kita. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu masih ingat, mungkin saya sudah pernah sampaikan dalam ruangan ini. Atau mungkin ustadz-ustadz yang lain juga sudah pernah menyampaikan. Tapi sekedar mengingatkan kembali ibu-ibu. Karena hari-hari yang akan kita lalui itu adalah hari-hari yang harus bersama dengan kita. Apa itu? Menit bersama dengan kita, jam bersama dengan kita, hari bersama dengan kita, minggu bersama dengan kita, bulan bersama dengan kita, tahun bersama dengan, artinya itu akan pasti kita lalui kalau ada umur barakah kita. Umar bin Khattab, pernah dengar Umar bin Khattab? Pernah dengar ya? Siapa dia? Sahabat Nabi. Kemudian siapa lagi dia? Khalifah Ar-Rasyidin. Khalifah yang keberapa? Hah? Yang keberapa? Hah? Yang bilang khalifah yang ketiga boleh pulang. Ya. Khalifah yang keberapa? Pertama Abu, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Ingat itu hari ini dan besok jangan salah lagi. Ya, jangan salah lagi. Ya, Bu ya. Itulah khalifah yang Rasul tinggalkan ketika Rasul wafat. Khalifah ini disebut dengan Amirul Mukminin. Ya, Bu ya. Amirul, apa itu artinya? Pemimpin orang-orang beriman. Nah, itu luar biasa itu, Bu. Abu Bakar Amirul Mukminin, Umar bin Khattab Amirul Mukminin, Utsman bin Affan Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin. Artinya pemimpin. Yang empat ini, Bu, mereka berani mengatakan mereka adalah Amirul Mukminin. Dan ada tambahan lagi, Umar bin Abdul Aziz. Itu juga Amirul Mukminin. Pemimpin hari ini bisa, Bu, dibilang Amirul Mukminin? Bisa? La. Tidak bisa dikatakan Amirul Mukminin.
Kalau amir saja boleh? Boleh. Bisa, Bu. Pak kecil dibilang amir boleh, tapi Amirul Mukminin tidak. Pak lurah, Pak camat, wali kota, bupati bisa dikatakan amir? Bisa, tapi Amirul Mukminin tidak bisa. Gubernur bila bisa dibilang amir? Bisa, tapi Amirul Mukminin tidak bisa. Pemimpin tertinggi hari ini, Bu. Yang tertinggi siapa? Presiden. Bisa dibilang amir? Bisa. Amir itu bermakna pemimpin, tapi Amirul Mukminin tidak bisa disematkan kalimat itu kepada mereka. Kenapa? Lihat perilakunya, lihat pribadinya, lihat sikapnya, lihat karakternya terhadap umat, terhadap rakyat. Umar, Bu, Abu Bakar, Ali, Utsman, mereka jarang tidur di malam hari. Mereka itu melakukan ronda untuk melihat rakyatnya, ada enggak yang kelaparan, ada enggak yang mereka tidur nyenyak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur. Bukan ibadah tahajudnya, Bu, tapi ibadah mereka untuk keliling lihat rakyatnya. Ada enggak yang susah malamnya hari? Amirul Mukminin dulu, Bu, enggak ada. Enggak ada hidup dengan kemewahan, kecuali kemewahan mereka gunakan untuk rakyat. Nah, itu dia. Udah. Yang ingin kita sampaikan, Bu, Umar bin Khattab, apa kata beliau? Beliau menyampaikan, Bu, karena beliau tahu betul tentang kehidupan ini. Hasibu kalimatnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini kalimat ini soal ujian nanti. Kalau enggak hafal berdiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Siapa bisa terjemahkan? Hasibu anfusakum. Kalau bahasa kita itu, Bu, introspeksilah dirimu, nilailah dirimu, hisablah dirimu, periksalah selalu dirimu qabla an tuhasabu, sebelum kiamat datang engkau akan dihisab, engkau akan dinilai, engkau akan ditanya, engkau akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, Bu, periksa. Cuman itulah susahnya, saya nggak ada papan tulis susahnya. Ya, karena udah diginiin ya nggak bisa jalan-jalan ya. Biasa saya jalan-jalan enak, bisa menyapa ibu-ibu ya. Nah, insya Allah. Nah, makanya Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau jam-jam gini kan ini jam-jam enak gini nih, Bu. Nah, enak tidur. Jadi kalau saya datang menyapa itu insya Allah nggak ada masalah. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah, memang sudah sudah didesain seperti ini ya. Nah, nanti ke depan nanti yang foto ini keliling-keliling foto-foto gitu ya, insyaallah, mudah-mudahan. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba nanti ibu ini memang situasi seperti ini mohon konsentrasi ya, karena biasa yang ke depan ketika lihat gaya ustadz, dan tapi yang di belakang itu enggak gini-gini, nanti gini-gini dia, ya akhirnya nggak nampak-nampak, udah gini terus dia, karena nggak nampak kan, udah capek gini-gini nggak nampak, udah gini terus dia. Nah, makanya ibu-ibu yang udah sering datang kemari, kalau ikut ngajar dengan saya paling jarang duduk, di mana-mana paling jarang saya duduk. Nah, itu ya. Kemudian di di pengajian ibu Finka Rosia juga saya minta papan tulis dan sudah disiapkan. Ya, di mana-mana. Kemudian di Masjid Darussalam juga, kalau udah datang saya, Ustaz siapkan papan tulis, sudah tahu mereka itu. Insyaallah. Apapun pengajian dan apapun kajian. Di Masjid Taqwa juga seperti itu. Ya, saya senang gitu ya memberikan motivasi itu. Baik Ibu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar bin Khattab menyampaikan dirimu itu periksa, introspeksi, nilai. Ibu-ibu, ini bulan Ramadan ini, Bu.
Yang perlu dikoreksi, yang perlu diperiksa, yang perlu dinilai diri sendiri adalah per menit, per detik, per jam, per hari. Perhatikan Ibu. Ibu-ibu perhatikan diri ya hari ini. Pertanyaan saya, ini bukan pertanyaan Umar Bu ya, tapi kalimat itu saya ingin ajak kepada Ibu untuk melihat introspeksi diri. Kita sekarang ini jam berapa nih? Oke, kita bilanglah jam 8. Sekarang diri kita sedang berada di jam 8. Ini posisi ini Bu, jam 8. Maka untuk memudahkan melihat diri Bu, lihat pada diri. Ketika jam 8 engkau berada di mana? Engkau sedang bicara apa? Engkau sedang melihat apa? Dan engkau sedang mendengar apa? Setiap perubahan pergantian jam, lakukan kalimat-kalimat itu. Hari ini saya sedang berada di Masjid Taklim. Sedang apa kamu? Saya sedang bicara kebaikan. Sedang apa kamu? Saya sedang melihat Al-Quran. Sedang apa kamu? Saya sedang mendengar kajian. Sedang apa kamu? Saya sedang menulis kalimat-kalimat, ayat-ayat dan hadis yang disampaikan. Berarti Ibu, 1 jam ini kita duduk, kita menuai kebaikan. Menuai kebaikan. Allah catat dan Allah akan menilai semua yang kita lakukan. Dan itu dibungkus nilai keikhlasan dan kesabaran. Setelah nanti Ibu dari jam 8 ke jam 10 misalnya, katakanlah 1 jam sampai jam 9 lah kita bilang. Setelah Ibu pulang, nanti Ibu akan singgah di pasar. Ibu tanya, lihat dalam diri sih. Di mana pada jam 9 itu? Saya sedang berada di pasar. Sedang apa dirimu di pasar? Sedang dengar apa dirimu di pasar? Sedang lihat apa dirimu di pasar? Dan sedang bicara apa dirimu di pasar itu? 1 jam setelah itu Anda akan mendapatkan sebuah kebaikan. Kalau kita melihat apa yang kita lakukan di jam itu. Berikutnya Ibu ulur terus kalimat-kalimat, urut terus nanti 1 jam ke depan. Dan kemudian ketika Ibu pulang ke rumah, berarti Ibu sudah kita berada di rumah. Ketika di rumah Bu, posisikan diri kita. Di mana dirimu hari ini? Di rumah. Sedang apa dirimu di rumah hari ini? Sedang lihat apa dirimu di rumah sekarang? Sedang dengar apa dirimu sekarang di rumah? Sedang bicara apa dirimu di rumah? Dimanapun Bu, paling tidak 4 kalimat ini harus menyertai kita. Menyertai kita. Ibu yang sebentar lagi akan berangkat ke kantor. Di mana dirimu hari ini? Di kantor. Sedang bicara apa dirimu di kantor? Sedang lihat apa dirimu di kantor? Sedang dengar apa dirimu kantor? Dan sedang berpikir apa dirimu di kantor? Ketika sedang berada di kantor, lidahmu sedang berbicara gosip, maka saudaraku sedang berbicara hal-hal tentang membuat sebuah paket untuk masuk dalam neraka jahanam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Bu, ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, pertanyaan sahabat ini simple, sederhana sekali Bu. Keselamatan manusia itu, bagaimana keselamatan seseorang itu? Keselamatan. Jadi kalau dalam bahasa hadis itu disebutkan an-najatun, keselamatan. Seseorang selamat itu bagaimana ya Rasul? Pertama Nabi menyampaikan keselamatan seseorang itu adalah hifdzul lisan. Dia mampu menjaga lisan. Ya Bu ya, hifdzul lisan Bu. Orang yang pandai menjaga lisan Bu, orang yang pandai menjaga lidah, tidak membuka, tidak menceritakan, tidak memburuk-burukkan orang lain, ini orang adalah orang yang akan menjadi selamat hidupnya.
Ustaz, saya tidak menceritakan orang, saya tidak menceritakan aib orang, saya tidak menceritakan keburukan orang lain. Tapi ingat Bu, ketika ada teman yang sedang bercerita tentang aib keburukan orang lain dan ibu berada di sampingnya, ingat Bu ya, ada teman yang sedang berbicara tentang aib keburukan orang lain dan ibu mendengar dia sedang berbicara, tugas ibu yang pertama cegah dia kalau mampu. Cegah dia. Kalau tidak mampu, berangkat, jangan duduk di dekat mereka. Kalau ibu masih duduk dan tetap mendengar, bahasa kita apa nih Bu? Nguping, maka agama menjelaskan kamu sama seperti dia. Engkau tidak ikut bercerita, engkau tidak ikut berbicara, engkau tidak ikut untuk memberikan komentar, tapi mendengar, dan kamu tidak pindah dari tempat orang yang sedang bergosip, maka dirimu sama dosanya seperti orang yang sedang berbicara itu. Maka dua sikap kita Bu, dengar cerita yang tidak baik, yang pertama cegah dia. Jangan cerita keburukan orang lain. Jangan membuka, terus jangan. Karena kalau sudah terbuka itu akan terbuka hal-hal yang lain itu Bu. Cegah. Kalau nggak mampu, ibu pindah ke tempat lain. Itu namanya keselamatan. Jaga itu Bu. Maka saya katakan tadi Bu, saya berikan stressing penekanan tadi. Ketika 1 jam ke depan engkau berada di mana, engkau sedang cerita apa, engkau sedang ngomong apa, dan kemudian engkau sedang lihat apa, dan engkau sedang dengar apa, dan engkau sedang pikirkan apa. Terus itu Bu, setiap jam yang akan berlalu, maka lakukan pertanyaan 4 hal ini minimal sekali itu Bu. Supaya ibu selamat, kita selamat, dan saya juga selamat. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, jawaban Nabi kepada Uqbah bin Amir tadi, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu betah tinggal di rumahmu. Uronyo gedanya Bu, ada yang nggak pandai bahasa Aceh? Ada? Oh, semua orang Aceh nih ya? Ya, semua orang Aceh. Hah? Ya, kalau nggak pandai bahasa Aceh nanti makan asam sunti banyak-banyak nanti. Ya. Ibu-ibu, orang yang menjadikan keselamatan dalam hidup ini setelah dia mampu menjaga lisannya, kata Nabi SAW, adalah orang yang mampu menjadikan rumahnya adalah rumah tempat dia tinggal. Artinya ibu-ibu, seseorang itu harus senang, bersenang tinggal di rumah. Harus senang Bu. Orang beriman itu Bu, buat rumah itu adalah sebagai tempat supaya kita hidupnya nyaman. Ambil filosofi sebagaimana filosofi ikan. Ikan itu dalam air betah. Artinya ya memang tempat ikan ada air. Artinya filosofi itu adalah jadikan dirimu seperti sifat ikan tadi. Memang tempat ikan. Ya, jangan filosofi seperti sifat burung. Burung itu Bu, secantik apapun dia buat sangkar, dia terbang ke sana kemari, pulang, singgah sebentar, terbang, keluar lagi. Cari lagi, masuk, kemudian keluar lagi. Jangan seperti itu. Maka kata Nabi, rumah itu harus betah. Jadi ibu, kalau ada orang yang bangun rumah dengan hebat, makna hebat, megah, ada AC, ada kipas angin, pokoknya lengkap lah. Tapi kalau dia pulang ke rumah, hidupnya tidak nyaman, ibadahnya tidak nyaman, dan dirinya tidak pernah tenang, berarti ada yang masalah dengan dirimu, ada yang masalah dengan hatimu. Bukan suamimu yang tidak punya gaji banyak, bukan dirimu yang tidak punya kerja dan gaji yang melimpah, tapi hatimu yang bermasalah dengan Tuhanmu, hatimu yang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, rumah kemanapun kita pergi itu Bu,
Maka ketika kita kembali ke rumah, maka rumahlah tempat kita istirahat. Bebetah Bu hari ini. Makanya Nabi SAW coba lihat Bu dalam catatan sejarah. Coba lihat Nabi bagaimana. Rumah Nabi Bu bukan kita bilang sederhana Bu, di bawah paling sederhana. Di bawah, bukan sederhana, di bawah paling sederhana. Nabi tempat tidur Bu tidak ada spring bed sebagian tempat tidur kita, nggak ada. Nabi Muhammad nggak punya kipas angin, nggak punya AC, tidak punya kamar yang hebat, tidak punya tilam, tidak punya selimut. Sebagian selimutnya kita hari ini. Hana mandai guling Nabi Muhammad SAW. Tidak punya atap yang hebat, tidak punya plafon yang hebat, tidak ada televisi. Tapi Nabi ketika pulang ke rumah bersama istri, bersama anak, bersama cucu, Nabi mengungkapkan kalimat baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ini Bu, kalau kalimat ini Bu, Nabi tidak ada dan tidak bisa letaknya pada kita, berarti ada masalah kita dengan Tuhan kita. Ada masalah hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang kita sampaikan tadi itu, Bu, wa man aradal akhirah. Barang siapa yang menginginkan akhirat, berarti dia menginginkan surga, menginginkan surga balasannya. Ada kalimat yang paling penting Bu, dua kalimat di depan. Yang pertama, wasa'alaha, dan engkau berusaha untuk mendapatkan itu. Ini penting kalimat ini Bu. Saya ulang, wa man aradal akhirah, siapa yang menginginkan tentang kebaikan akhirat, siapa yang menginginkan tentang surga akhirat, wasa'alaha, dan engkau berusaha untuk mendapatkan itu, wa huwa mu'min. Ini kata kunci. Setiap kebaikan yang kau lakukan, kata Allah, wa huwa mu'min, dan dia tetap berada dalam keimanan. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Merekalah orang-orang yang usahanya mereka tadi itu Bu, usaha kita tadi itu Bu, ya, mashkura, Allah akan berikan balasan yang terbaik. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ini banyak sekali Bu kemasan-kemasan dalam ibadah kita untuk kita mendapatkan wasa'alaha. Ada upaya, ada usaha untuk mendapatkan surganya akhirat. Kita sudah beriman, ya, kita tidak ragu lagi itu Bu. Tapi yang hari ini perlu kita ragu Bu, terkait dengan di atas keimanan itu, wasa'alaha, usaha ini yang belum maksimal. Usaha kita Bu untuk menggapai akhirat yang baik tadi, ini wasa'alaha, ini yang belum maksimal kita Bu. Kita Ramadan Bu sedang puasa kan? Sedang puasa. Ramadan ini Bu, dari pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi lagi, itu kemasan kebaikan-kebaikan semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Fatir. Dalam surah Fatir. Saya belum menyebutkan ayatnya. Yang tadi juga belum saya sebutkan ayatnya kan? Baru suratnya. Surat sudah saya bilang tadi? Belum juga ya? Ya, saya sebutkan suratnya. Surat itu ada dalam surah Al-Isra ataupun Bani Israel. Ya, man aradal akhirah itu dalam surah Bani Israel atau Al-Isra. Ayatnya belum saya bilang, nanti saya bilang. Kemudian ibu-ibu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kemasan dalam bulan Ramadan ini Bu, Allah dan Rasul tidak pernah membeda-bedakan,
tidak pernah memberikan batasan-batasan. Karena 24 jam dalam bulan Ramadan ini adalah rahmah, barakah. Maka dalam bulan Ramadan ini, Bu, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita dalam rangkaian wasa'alaha. Wasa'alaha, ada upaya usaha untuk mendapatkannya. Maka amalan yang pertama yang tidak boleh tinggal, Bu, dalam bulan Ramadan itu adalah Allah sebutkan baca Al-Quran. Ya, Bu, ya, baca Al-Quran. Ada pada surah Fatir, nanti saya sebutkan ayatnya. Kalimatnya, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa hidupnya dihiasi dengan membaca Al-Quran. Baca Quran. Orang beriman, Ramadan dijadikan sebagai bulan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena konteks Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi undila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan tempat Allah turunkan Al-Quran. Maka ulama-ulama dulu, Bu, karena Quran Allah turunkan Al-Quran, maka selama dalam bulan Ramadan mereka usahakan untuk mengkhatam Al-Quran. Ada yang 1 hari 1 kali, ada yang 1 hari 2 kali, ada yang 1 hari 3 kali. Kenapa mereka capai itu? Karena mereka ingin berkah Ramadan itu sesuai dengan Allah turunkan Al-Quran. Itu, Bu. Maka saya katakan tadi, Bu, di awal tadi, setelah subuh tadi, di mana diri kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan. Semoga kita hari ini, Bu, yang setelah subuh tadi kita ada di rumah, kita sedang baca Quran, kita sedang lihat Quran, kita sedang dengar bacaan Al-Quran, dan kita sedang berpikir hal-hal yang positif. Maka 1 jam yang lalu, Bu, bernilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran, Bu. Quran itu, Bu, dia akan datang besok pada hari kiamat, menemani kita di alam barzah, menemani kita di alam kubur. Gak ada, Bu, yang bisa menemani kita kecuali Al-Quran. Tambahan amal-amal ibadah yang lain. Besok, Bu, ketika manusia dibangkitkan di yaumil akhir, salah satu yang datang memberikan syafaat adalah Al-Quran. Maka hari ini, Bu, selelah apapun kita, secapek apapun kita, maka jadikan Quran hari ini sebagai bacaan kita, dan besok dia akan datang memberikan syafaat di hadapan Allah. Besok, Bu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi itu, Bu? Iqra'ul Quran. Maka bacalah selalu Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi. Dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang membaca Al-Quran itu ketika hidup di dunia dulu. Maka baca Quran kita hari ini. Jangan pernah ada waktu yang tidak kita baca Quran. Oh, ketika ada waktu tidak kita baca Quran, jangan pernah melihat ada hal-hal yang salah. Jangan ada melihat ada hal yang dosa. Baca Quran. Itu amalan yang harus kita paketkan, Bu, dalam bulan Ramadan. Ya, innal ladzina yatluna kitaballah. Yang kedua, wa aqamas shalah. Dirikan salat. Ibu-ibu, Ramadan kita sudah menjadikan salat wajib yang tidak pernah kita tinggalkan. Ini kan nggak pernah kita tinggalkan, Ibu, kecuali kalau halangan. Kalau halangan Ramadan jalan tapi puasa tak boleh, tapi amalan yang lain silahkan.
Ya, bersedekah, berinfak, apa saja silakan. Puasa tak boleh, solat tak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas salah, jaga salat yang 5 waktu itu, Bu. Nah, makanya ibu-ibu, sehebat apapun amal kita hari ini, Bu, sedekah kita banyak, infak kita banyak, majlis taklim tak pernah kita tinggalkan. Di mana ada taklim ke sana kita, di mana ada taklim kita sana, Bu. Tapi kalau tidak menjalankan solat, maka semuanya tidak ada arti di hadapan Allah. Tidak ada arti di hadapan Allah. Dan kemudian solat ini, Bu, bukan hanya tugas dan kewajiban untuk diri kita. Ada amanah Allah bersama dengan kita. Ada anak bersama dengan kita. Jangan sampai anak kita termasuk anak yang tidak solat. Ini penting, Bu, Allah ingatkan. Makanya kan ada ayat itu, Bu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Surat apa itu? Surat At-Tahrim ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Hah? Ayat berapa? Ayat surah At-Tahrim. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, kata Allah, dan keluargamu. Keluargamu itu siapa? Anakmu, istrimu, suamimu, dari siksa api neraka. Ingat, Bu, itu yang jangan lupa, Bu. Allah sudah ingatkan itu sampai hari ini masih ada dalam Al-Quran. Makanya jangan kita hari ini, Bu, merasa kita paling soleh, anak-anak kita tidak sholat. Ya, kita hari ini, Bu, orang tua, hari ini sebagai ibu, hari ini ada sebagai ayah. Jangan pernah pikir bahwa kita akan selamat di akhirat kalau anak-anak kita hari ini kita tidak peduli dan kita tidak open dengan sholatnya. Han selamat kita nyombu. Hari ini ada seorang ayah, dia sibuk dengan kesolehannya sendiri. Ada ibunya sibuk dengan kesolehannya sendiri. Tapi anak tidak sholat, anak tidak bangun sholat. Banyak orang tua ini yang tidak peduli dengan anak-anak mereka. Maka ketika terjadi, Bu, beberapa waktu lalu di kota Luk Sumawe, anak-anak yang nakal. Ada, bukan? Ada kan? Anak-anak SMP, anak-anak SMA. Ngapain mereka itu, Bu? Tawuran. Apa lagi? Begal. Itu bukan perilaku manusiawi. Itu bukan perilaku manusiawi. Besok, Bu, ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah, maka anak-anak yang nakal tadi itu, Bu, dia akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya begini ya Allah karena memang saya tak paham. Saya begini ya Allah memang saya tak mengerti. Karena ayah dan ibu saya nggak pernah mengarahkan saya, tidak pernah mengajarkan saya, tidak pernah mengingatkan saya, tidak pernah melarang saya. Maka saya cari teman, cari kawan. Kenapa? Karena ketika aku pulang ke rumah, ya Allah, aku tidak mendapatkan teman, aku tidak mendapatkan ketenangan, tapi aku mendapatkan teman dan tenang bersama kawan-kawan di luar. Maka dia cari kawan-kawan yang salah. Kenapa? Karena hari ini, Bu, anak kita ketika pulang ke rumah itu, Bu, dilihat ayah dan ibunya juga banyak yang tidak harmonis. Dewa nu rumah, Bu, ikut anak mit dan mekap itu. Apa ada mekap itu? Mupaki mekap. Di depan anak, Bu, hari ini orang tua bertengkar. Maka si anak berpikir, ya Allah, di mana aku mendapatkan ketenangan? Aku di depan kawan, aku mendapatkan sebuah ketenangan dengan kawan-kawan, walaupun ketenangan yang salah. Aku dapat teman-teman yang setia, walaupun teman yang setia itu teman setia pada hal-hal yang salah. Karena ketika aku pulang ke rumah, hana tenang lu rumah.
Atau kalau rumah longkayan alah longkalan mak gadah pun pakai tu tapi asyik bertengkar ayah dan mak. Enggak ada ketenangan di rumah. Ada adik-adik juga demikian, adik dengan kakak, adik dengan abang, gaduh pun pakai itu segala macam. Tidak ada ketenangan saya di rumah. Maka saya di luar cari teman, cari kawan, mereka orang-orang yang setia dalam pergaulan saya. Walaupun kadang-kadang kami terjerumus kepada hal-hal yang salah. Han selamat kata nyamuk. Kita hari ini enggak selamat. Betul saya bilang. Saya pun walaupun hari ini orang ya dipanggil seorang ustaz, dipanggil seorang tunggu, jangan pikir saya juga selamat. Saya harus fokus bagaimana anak-anak saya. Dia harus dekat dengan agama. Dia harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Tuhannya. Karena hari ini orientasi kita hari ini semuanya dunia, 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 dunia. Dunia tempat kita bergantung hari ini. Coba ibu lihat ayat yang barusan kita baca surah Al-Isra tadi itu. Ya bu ya. Surah Al-Isra, ini baru saya bilang, buka nanti Al-Isra ayat 19. Sebelum ayat 19 bu, ayat 18 nanti ibu bisa lihat ada dua ayat, 18 dan 19. Di ayat 18 bu, Allah menyampaikan, saya terjemahkan dengan mudah saja, siapa yang menginginkan kehidupan dunia, Allah akan berikan apa yang kau mau tentang dunia itu. Itu 18 itu bu. Ya, Bani Israel atau Al-Isra ayat 18. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, aku berikan dunia itu kepada mereka apapun yang mereka inginkan. Tapi ingat kata Allah, kepada orang-orang yang ingin dunia, kepada orang-orang yang ingin berharapkan dunia, ingin menggapaikan dunia, ingat kata Allah, aku sudah siapkan kepada mereka dan neraka jahanam. Kenapa? Karena setiap orang yang ingin dunia, dipastikan kata Allah bahwa dia akan menggapai dunia itu dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang syubhat, dan dengan cara-cara yang tidak Allah ridha. Itu hari ini bu. Maka syukur hari ini bu. Tapi walaupun kadang-kadang orang masih bisa bermain. Hari ini kalau kemarin anak-anak kita, anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ya, ada yang ikut tes PPG ya, sertifikasi guru. Itu ada 300 sekian orang. Itu kita buat kemarin Sabtu Minggu di Aulaman Kota Luk Sumawe. Tapi hasilnya itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita deteksi. Ya. Itu untuk guru, untuk sertifikasi. Itu dengan sistem CAT dan sistem komputer, menggunakan HP, menggunakan laptop, dan itu tidak bisa dikotak-katik. Kemudian ada sebahagian yang ikut P3K. Apa itu P3K bu? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu yang diingatnya jamun bukan? Kalau ada kotak obat kita tulis kotak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu bukan situ maksudnya itu bu ya. Ya itu hari ini pengganti yang ikut tes, pengganti PNS ya. Ada NIP semuanya, ada golongan, ada NIP segala macam. Itu pakai CAT juga bu. Itu baru dapat berapa Anda jawab, Anda akan mendapat langsung akumulasi nilai yang berapa. Kalau dapat nilai, kalau misalnya nilai yang diminta, yang dibutuhkan lulus Anda, misalnya 400 nilainya dapat 391, nya hana pikir 50 juga ya. Nya njuk pude motor-motor bawa juluk tu yang begitu bu. Karena yang diminta adalah segitu. Nah hari ini ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak sama dengan dulu pakai manual. Orang bisa kotak-katik. Ya, yang nak kemunlun, yang melintai lun, yang cucur lun, pelupas dia nggak bisa sekarang ni bu.
Nah, cuman nanti ketika masuk ke silver pusat, ya, situ kalaupun ada orang-orang jahat, situ baru mulai bermain. Artinya Bu, saya ingin katakan, sehebat apapun teknologi hari ini, jangan pernah berpikir tidak muncul orang-orang yang nakal. Muncul Bu orang-orang yang jahat. Anak ibu sudah keluar namanya, tinggal berharap nunggu SK. Tiba-tiba anak yang lain yang lulus, anak ibu yang tidak dapat SK. Masih bisa orang bermain. Nakal hari ini Bu manusia. Kenapa? Dunia yang dipikir. Nah, makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang disampaikan oleh Uqbah bin Amir tadi, keselamatan seseorang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang senantiasa menangis karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini keselamatan Bu. Yang ketiga kata Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Uqbah bin Amir. Apa yang pertama tadi? Yang pertama, jaga lisan. Dan yang kedua, jadikan rumah tempat yang tenang untuk dirimu, terutama sekali tenang tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, sering-seringlah melihat terhadap dosamu dan tangisilah dirimu terhadap dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Apabila ini ada Bu, 3 poin ini, kita akan tenang, akan senang dalam hidup kita ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah itu yang jawaban Nabi kepada Uqbah bin Amir tadi. Sudah. Lalu saya sampaikan tadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang paket Ramadan yang harus kita jaga, yang tidak boleh tinggal. Pertama, kita sudah sampaikan tadi dalam surah Fatir, pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Jadikan Ramadan ini adalah bulan untuk baca Quran. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah. Jadikan Ramadan ini adalah bulan untuk jangan pernah tinggalkan salat. Wajib sudah jaga, tambah dengan amal-amal ibadah sunat. Kenapa tambah sunat Bu? Itulah ayat tadi itu Bu, wasa'alaha. Ada usaha, ada upaya untuk mendapatkan daral akhirah, negeri akhirat tadi. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin setelah pulang dari sini nanti ibu ada yang pulang ke rumah sholat duha. Ya kan? Salat duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sebagai umat, salah satu amalan yang tak boleh dan jangan kita anggap remeh, dan Rasul berpesan adalah salat duha dijaga. Ya, jangan anggap remeh. Salat duha ini tolong dijaga, kata Nabi. Orang yang cari rezeki Bu, orang yang mencari nafkah, maka keberkahan rezeki, keberkahan berkah di dalamnya adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat duha. Maka rezekinya Allah mudahkan, rezekinya Allah berikan keberkahan. Dalam langkah mencari rezeki, Allah lindungi setiap langkahnya. Allah bimbing dia untuk mendapatkan hal-hal yang halal. Makanya beda Bu orang yang menjaga sholat duha dengan orang yang tidak menjaga sholat duha. Cina kalian Bu, kalau suami kita Bu sering sholat duha, dia akan dibimbing lisannya oleh Allah untuk tidak berkata yang macam-macam. Suami kita jualan Bu, kita jualan Bu, tapi Allah menjaga lisan kita Bu untuk tidak berani mengatakan ini barang yang paling bagus padahal barangnya kurang bagus. Ini barang asli nomor 1 padahal ini asli nomor 2. Tapi lisan kita tidak berani Bu mengatakan. Kenapa? Allah bimbing lisanmu untuk tidak berkata kecuali kejujuran. Kenapa? Karena sudah di backup oleh Allah dengan sholat duhamu tadi. Itu Bu hari ini. Dan kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu hari ini berada di rumah. Ada anak ibu yang sedang berada di luar sana, sedang kuliah Bu.
di tempat orang, di daerah orang, di negeri orang. Makna di negeri orang, asal keluar dari Aceh itu negeri orang namanya. Medan, Jawa, Kalimantan. Kuliah anak kita di sana. Ditelepon anak kita, "Mak, Bunda tolong doakan kakak ya. Kakak besok insya Allah mau ujian final." Ya Bu. Di mana ibu lantunkan itu? Jam berapa nak? Jam berapa kau ujian nak? Jam 9 mak. Bentangkan sajadah. Di jam 9 itu Bu, bentangkan sajadah. Tolong anak sedang berjuang. Doakan dia. Karena doa ini Bu, dia akan menembus awan gemawan sampai goyangnya arasy Allah. Karena seorang ibu mendoakan anak yang sedang berjuang ujian finalnya. Dan ini yang sangat jarang sekali dilakukan oleh ibu dan orang tua. Di beberapa kesempatan saya selalu menyampaikan ini. Jangan anggap remeh doa itu. Jangan anggap remeh doa itu. Disitulah sukses anak kita Bu. Ibu tak sempat menjenguk anak sakit di tempat anak kuliah, sementara anak ibu sedang dalam keadaan opname sudah 2 hari. Sakitnya tidak sakit hebat-hebat kali lah, mungkin sakit demam biasa-biasa saja. Tapi ibu nggak bisa berangkat jenguk ke sana. Anak nelpon, "Ma, tolong doakan adik ya. Ini sebentar lagi dokter mau masuk, mau periksa segala macam. Ibu bentangkan sajadah, ibu doakan ya Allah. Mudahkan pemeriksaan kesehatan anak kami ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla." Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali kemudahan itu yang kau ciptakan ya Allah. Lantunkan doa itu setiap saat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Bu ya. Nah, cuman karena hana pun dia kemudian alhamdulillah. Ya Bu ya. Sering Bu ya. Doa enggak perlu panjang-panjang kali Bu. Yang penting ada doa yang panjang, ibu ambil potongan kalimat yang menurut ibu itu paling penting. Jadi Allahumma sahla itu ada beberapa kalimat lagi Bu, tapi saya sering menyampaikan, sering doakan dengan kalimat yang itu saja. Allahumma la sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali kemudahan itu yang kau ciptakan. Ibu doakanlah itu selalu kepada anak-anak. Ibu, suami sedang berada di kantor, sedang berjuang, sedang mencari nafkah. Layangkan doa ini ke hadapan Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, mudahkan suamiku ya Allah. Dalam bekerja, dalam berusaha ya Allah. Tidak ada kemudahan ya Allah kecuali kemudahan yang kau ciptakan, yang kau buat. Itu Bu hari ini. Anak kita Bu, ada yang sudah ikut ujian, ada sudah ikut tes dalam negeri atau luar negeri, tinggal tunggu pengumuman. Ibu lantunkan doa itu Bu, lantunkan doa itu. Karena tidak ada kemudahan kita Bu, tidak ada kemudahan kita dan tidak ada kemampuan kita untuk bisa meluluskan itu kecuali minta kepada Allah. Ya Bu ya. Itu paling penting ibu lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir itu? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dalam bulan Ramadan ini sering-seringlah berinfak, bersedekah. Infak dan sedekah. Infak, sedekah, terserah bahasa kita. Makanya Bu, 3 amalan ini Bu, jangan pernah ditinggalkan dalam Ramadan itu. Baca Quran jangan tinggal. Laksanakan sholat 5 wajib, jaga. Dan tambah amalan-amalan sholat-sholat sunnah. Dan yang ketiga kata Allah, yang jangan kau tinggalkan adalah wa anfaqu. Infak, sedekah. Jangan tinggal dalam bulan Ramadan, walaupun 1000 satu hari. Satu hari 1000 juga boleh. Sekarang susah uang 1000 Bu ya. 2000 satu hari, 2000 satu hari, 2. Minimal Bu, jangan pernah tidak ada infak sedekah dalam setiap hari yang akan kita lalui. Setiap hari harus ada. Lebih silakan.
Boleh uang, boleh. Boleh sedekah nanti untuk apa namanya, buka puasa, silahkan. Ya, silahkan Bu, nggak ada masalah. Yang penting ada infak setiap hari. Nah, dalam menyampaikan kebaikan, dalam menyampaikan kebenaran, dalam berinfak, dalam bersedekah, Allah ingatkan hati-hati, kata Allah. Wala tamnun tastakthir. Di mana itu Bu, kalimat itu Bu? Dalam Quran surah Al-Mudaththir. Ayat piro? Ayat piro? Ngerti piro? Ayat berapa? 6. Sahih. Ayat 6. Apa kata Allah? Wala tamnun tastaksir. Janganlah engkau memberi sementara apa yang kuberi engkau ingin mengharap balas yang banyak. Ada orang yang ibu nasihati dengan ikhlas. Ya, dan ketika apa saja Bu, ketika ibu memberi, ketika ibu menasihati, ketika ibu mengajar, apa saja, ketika ibu berdakwah, ya, Allah menyampaikan, lakukan, sampaikan, dan jangan berharap balas banyak. Oh Ustaz, saya tidak mengharap balas, tapi saya kalau nggak dipuji saya marah lah. Jangan mengharap dipuji Bu. Tak dipuji nggak ada masalah. Allah akan memuji orang yang berinfak. Karena hari ini Bu, kita banyak model begitu itu Bu. Ya Bu ya. Apalagi dalam kelompok-kelompok pengajian begini nih Bu. Banyak kali orang-orang iri dengki itu. Iya. Banyak kali Bu, hari ini dalam majelis taklim itu rusak amal-amal ibadah kita. Berinfak, hana tulis nandron hana masalah Bu. Allah sudah tulis nama itu. Apalah arti sebuah nama? Betul, tapi tanpa disebut nama Bu dalam catatan, hana masalah Bu. Ilong bengeh Ustaz. Bahkan bengeh hina Bu Ustaz, urangnya yang paling lah sedekah long, mata hana tulis nan. Bu, walaupun nama ibu tak ada dalam catatan itu, mungkin karena panitia lupa, minta maaf panitianya. Nyo Bu, lundu oleh maaf Bu. Yang ke sungai ngapa dua oleh Bu? Bu, walaupun lupa, misalnya ada list Bu, lupa panitia enggak ada nama ibu, tidak ada masalah. Allah sudah catat. Allah sudah catat nama itu. Ya, jangan marah, jangan tersinggung. Ya. Allah sudah catat nama itu. Nama ibu hari ini sudah Allah catat. Jam berapa, detik berapa, berapa jumlahnya Allah sudah catat itu. Besok Bu, di akhirat ketika Allah perintahkan iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Allah suruh buka. Oh, ada rupanya. Infak saya kemarin 100.000 di RJ. Untuk ini, untuk itu sudah ada kok. Walaupun panitia tidak mencatat, rupanya Allah enggak lupa. Allah nggak lupa mencatat itu. Ya, ini hati-hati sekali. Ya, karena berapa banyak orang-orang yang berinfak, kata Allah, ria'an nas. Dia ria, ya, menampak-nampakkan kepada manusia. Kalau nggak dipuji, besok nggak ngasih lagi. Kalau nggak disanjung, besok nggak ngasih lagi. Ya, jangan ada hati itu pada diri kita. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Jadi apa bahasa kita Bu? Kita kemas kesimpulan kita yang terakhir tadi ibu-ibu, bahwa dalam bulan Ramadan pertama, ya, jadilah kita menjadi orang yang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadikan diri kita ini per detik, per menit, per jam, per hari Bu. Ya, adanya evaluasi diri. Ingat tadi kalimat saya kemarin Bu, engkau sedang berada di mana, engkau sedang lihat apa, engkau sedang bicara apa, dan engkau sedang dengar apa, dan engkau sedang pikirkan apa. Berapa kalimat tadi itu Bu? Setiap waktu Bu, saya ulang, setiap waktu, ini kesimpulan yang pertama. Setiap detik, setiap waktu, setiap jam Bu yang akan kita lalui dalam Ramadan ini,
Pertama yang harus kita lihat, aku sedang berada di mana, aku sedang bicara apa, aku sedang lihat apa, aku sedang dengar apa, dan aku sedang pikirkan apa. Ya Bu ya. Nah, semuanya itu bungkusannya apa? Apa yang sudah aku lakukan. Bungkusannya itu Bu. Ya Bu ya. Berarti apa yang sedang aku lakukan? Berarti itulah kita bicarakan. Hari ini aku sedang melakukan ini, berarti aku sedang melihat. Jadi bungkusannya itu adalah aku sedang lakukan apa hari ini. Lakukan itu Bu, per jam. Sehingga waktu itu akan menuai hasil yang baik. Sudah? Itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sudah? Kemudian yang kedua, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang jangan tinggal, yang berikutnya adalah paket yang berikutnya tadi, jangan tinggalkan kecuali hari-hari Ramadan baca Quran. Kemudian hari-hari kita adalah salat wajib ditambah dengan salat sunat, dan yang ketiga, hari-hari yang kita lakukan jangan pernah waktu tidak berinfak, tidak bersedekah. Ya Bu ya. Sedekah itu yang saya katakan tadi itu apa itu Bu? Jangan ada riya annas. Apa itu riya? Jangan suka menampakkan kepada orang. Karena dalam hidup ini kan ada dua Bu. Ada sum'ah. Sum'ah itu apa? Memperdengarkan kepada, mempegah-pegah bagop. Dapat hayu-hayu infak sedekah katanya. Jangan seperti itu. Ya. Dan kemudian di dalam melakukan semuanya itu apa saya katakan tadi itu Bu? Wala tamnun tastaksir. Apapun yang kamu lakukan jangan pernah berharap banyak. Termasuk jangan berharap pujian, sanjungan dan sebagainya. Kalau itu ada Bu, maka semua amal ibadah kita itu akan sirna dalam kehidupan Ramadan kita. Baik Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang kami sampaikan. Dari semuanya itu Bu, dari semuanya itu jangan sampai amal ibadah kita itu rusak. Jangan sampai amal ibadah rusak. Makna rusak itu apa? Pahalanya tak ada. Bu ya. Mungkin puasanya sah, pahalanya tidak sah. Bu ya. Sedekahnya ada, tapi amalannya tidak ada. Salatnya ada, tapi pahalanya tidak ada. Bacaan Qur'annya ada, tapi pahalanya tidak ada. Maka Allah ingatkan di ayat yang terakhir surah Al-Jasiyah pada ayat yang ke-6, apa Allah katakan? Wailul likulli affakin azim. Celaka yang sangat besar kepada setiap orang yang suka berdusta dan suka berbuat dosa. Itulah Bu kemasan terakhir kita supaya amal ibadah kita bermakna dan ada manfaatnya. Ya, jangan suka berdusta, jangan suka berbuat dosa. Berdusta dengan lisan dan berbuat dosa dengan anggota badan. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.